Wassalatu dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Melanjutkan pembahasan kitab Al-Iman di dalam rangkaian kitab Sahih Muslim yang disusun oleh Al-Imam Muslim rahimahullah, Amirul Mukminin fil Hadis, sebagai pemimpin yang kaum muslimin di dalam ilmu hadis setelah Al-Imam Al-Bukhari, yang beberapa kitab beliau pernah kita bahas dalam majelis kita ini, dalam kitab pembahasan yang berkaitan dengan tauhid atau prinsip-dasar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan majelis yang dibuka di masjid kita yang semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakannya adalah bagian dari taman-taman syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam beberapa riwayat disebutkan oleh Rasulullah, wa idza marartum bi riyadil jannati fartahu, apabila kalian melewati sebuah taman atau bagian dari taman-taman syurga Allah, maka mendekatlah, bersegera untuk mendatanginya. Dan para sahabat bertanya kepada Rasulullah, apa yang dimaksud dengan riyadul jannah? Adalah hilaqul dzikr, halqa-halqa, lingkaran-lingkaran yang disebutkan di dalamnya pembahasan tentang Al-Quran, tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tentang ilmu agama Islam. Maka majelis kita ini memiliki keutamaan yang diadakan oleh masjid kita ini. Setiap malam ada pembahasan khusus, maka bagi para jamaah disukai untuk mendengarkan. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-juhumul julasa la yashqa bihim jalisuhum, halqatul ilm, pembahasan di dalamnya Al-Quran atau sunnah Rasulullah, orang-orang yang duduk di dalam majelis tersebut tidak akan pernah celaka, meskipun mereka duduk di majelis tersebut bukan karena diniatkan untuk thalabul ilm misalnya. Mereka mungkin hanya sekedar menunggu waktu sampai masuk waktu salat al-isya misalnya. Tetapi kata Rasulullah, orang-orang yang memiliki niat yang tidak karena untuk menuntut ilmu itu tidak dianggap dosa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Rasulullah menjelaskan la yashqa bihim jalisuhum, para ahlul ilm, para penuntut ilmu syar'i, penuntut ilmu Al-Quran dan hadis Rasulullah, maka orang-orang yang duduk bersama mereka tidak akan celaka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dijelaskan oleh para salaf seperti Atha bin Abi Rabah, yang dimaksud dengan halqatul dzikr di sini adalah majelis al-halal wal haram. Disebutkan di dalam majelis tersebut, ini adalah sesuatu yang halal, ini sesuatu yang haram, ini sesuatu yang boleh, ini sesuatu yang tidak boleh, ini tauhid, ini syirik. Disebutkan di dalamnya hal-hal yang berkaitan dengan hal tersebut, sehingga kaum muslimin bisa mengetahui, ini berarti tidak boleh, ini boleh saya lakukan, ini tidak boleh. Seperti pembahasan yang pernah kita bahas di pembahasan sebelumnya berkaitan dengan tauhid, disebutkan bahwa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diancam tidak diterima salatnya orang yang masih pergi ke dukun, orang pintar selama 40 hari tertolak salatnya. Maka mengingatkan kepada kaum muslimin untuk melakukan sesuatu atau menjauhi suatu perbuatan. Maka di sini termasuk adalah majelis zikir, mengingatkan kaum muslimin untuk semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di pembahasan yang sebelumnya telah dibahas oleh Al-Imam Muslim rahimahullah bahwasanya yang namanya syirik adalah dosa yang paling buruk. Ditulis judulnya oleh Al-Imam An-Nawawi, babu kauni syirki aqbahad dhunubi wa bayani a'zamiha ba'dah. Penjelasan bahwasanya syirik adalah dosa yang paling buruk, yang paling jelek, dan penjelasan dosa-dosa yang buruk setelah dosa perbuatan syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, atau segala sesuatu
Abu Jahal, Abu Lahab, semua orang-orang kafir Quraisy, mereka meyakini bahwasanya Allah yang telah menciptakan mereka. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda fasayaquluna Allah. Kalau kau tanya wahai Muhammad, siapa yang menciptakan langit dan bumi, jawaban mereka Allah. Bahkan bapaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namanya Abdullah hamba Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tauhid mereka kepada Allah dengan mereka meyakini Allah pencipta mereka tidak menjadikan mereka masuk ke dalam surganya Allah, tidak menjadikan mereka selamat dari nerakanya Allah, karena mereka menyekutukan Allah di dalam al-uluhiyah atau al-ibadah. Jika mereka beribadah, mereka menjadikan perantara-perantara kepada Allah Subhanahu wa taala yang diyakini juga yang bisa memberikan manfaat atau mudarat kepada mereka. Dan dahulu mereka adalah orang saleh, seperti Allah yang dahulu pernah hidup di zaman jahiliyah sebelum datangnya Rasulullah. Biasa kana yalbus sawiq lil hujjaj. Dahulu perbuatan amal salehnya adalah membuatkan makanan untuk para jamaah haji dan umrah yang datang. Karena manasikul haji wal umrah sudah ada sebelum zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan syariat agama Nabi Ibrahim alaihi salam. Tetapi ketika orang-orang kafir Quraisy telah jauh dari tauhid kepada Allah, mereka menambah-nambahi dan mengurang-urang dalam syariat haji dan umrah. Maka seseorang ketika dia telah menetapkan Allah lah yang telah menciptakan saya, dan di dalam pembahasan yang sebelumnya telah dibahas oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Tauhid, Allah tinggi di atas singgasananya, di atas langit yang ketujuh, dengan membawakan dalil dari ayat Al-Quran bahwasanya Allah tinggi di atas singgasana Allah Subhanahu wa taala, di atas arsy-Nya. Maka wajib bagi seorang untuk bertauhid kepada Allah di dalam beribadah juga. Semua ibadah dilakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ketika dilakukan sesuatu dari ibadah ini untuk selain Allah, maka telah jatuh kepada kesyirikan, baik itu syirik yang besar ataupun syirik yang kecil. Seseorang menghiasi ibadahnya, salatnya karena ingin dilihat oleh banyak manusia, maka dia telah melakukan syirik yang kecil, berbuat karena riya, karena ingin dilihat dan karena ingin didengar sum'ah. Tetapi syirik yang besar ketika seseorang melakukan satu amal ibadah, bernazar, menyembelih untuk selain Allah. Maka kita banyak dapati di akhir zaman ini, sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang seperti ini melakukan hal-hal seperti itu, menyembelih dalam rangka menunaikan hajat mereka, dan tidak diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dapati banyak manusia di akhir zaman ini melakukan hal-hal tersebut yang menjadikan mereka semua terjatuh kepada kesyirikan kepada Allah, melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi ya Rasulullah, an taqtula waladaka makhafata an yat'ama ma'ak. Engkau membunuh anakmu karena takut miskin, karena takut anak-anakmu nanti banyak dan akan makan bersamamu. Karena kata Allah Subhanahu wa taala di surat Al-An'am, wa la taqtulu awladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyakum. Jangan bunuh anak-anak kalian karena takut miskin, kami yang memberikan rezeki kepada kalian dan kepada mereka semua. Kemudian apa ya Rasulullah, wa an tuzaniya bihalilati wa an tuzaniya halilata jarik. Engkau berzina dengan istri tetanggamu, sallallahu alaihi wasallam. Wal-afiyah, tanda-tanda akhir zaman. Sebagaimana dalam kitab Al-Fitan sudah dijelaskan oleh Imam Al-Bukhari, muncul banyak perzinahan, pembunuhan. Dan di antara tanda-tanda akhir zaman adalah munculnya banyak perzinahan. Ini dosa yang berikutnya yang besar juga kata Rasulullah, "Tsumma an tuzaniya halilata jarik." Engkau berzina dengan istri tetangga. Padahal yang namanya tetangga orang yang harus paling dimuliakan oleh seseorang. Kenapa
bukan tetangganya. Wadzalika afhash, dan ini lebih buruk, lebih hina, kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, wa huwa ma'amra'atil jar asyaddu qubhan wa a'zamu jurman. Ketika seorang berzina dengan istri tetangganya, ini lebih besar dosanya, lebih buruk. Li'anna al-jar yatawaqqa'u min jarihi adh-dhabbu anhu, karena yang namanya tetangga adalah orang yang paling berhak untuk melindungi tetangganya, orang yang paling berhak untuk menjaga kehormatan tetangganya, orang yang paling berhak untuk menjaga tetangganya untuk tidak terkena keburukannya. Waqad umira bi ikramihi wal ihsan ilaihi, bahkan di dalam agama Islam disebutkan bahwasanya tetangga itu salah satu orang yang harus dimuliakan dan harus berbuat baik kepada tetangga. Bahkan kata Rasulullah, hampir saja aku mengira bahwasanya Jibril akan menjadikan tetangga sebagai ahli waris, karena saking besarnya keutamaan tetangga untuk saudaranya yang lain, tetangganya yang lain. Mazal Jibril yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarithu. Jibril ketika menemuiku selalu berwasiat untuk berbuat baik kepada tetangga, sampai-sampai aku mengira kalau nanti akan dijadikan ahli waris juga yang namanya tetangga itu. Tapi tidak, sampai akhir hayat Rasulullah SAW yang namanya tetangga tidak menjadi ahli waris. Ini maksud Rasulullah di sini, saking besarnya keutamaan tetangga yang harus dijaga oleh tetangganya yang lain. Dan termasuk dalam arti hadis ini adalah merusak istri orang lain. Di dalam beberapa riwayat hadis yang pernah saya baca, man afsada mar'atan ala zawjiha falaysa minna. Siapa yang merusak istri seseorang, maka tidak termasuk dalam golongan, kata Rasulullah SAW. Dan dijelaskan juga oleh Al-Imam An-Nawawi. Maka di dalam lafaz hadisnya, an-tuzaniya halilata jarik, artinya ada keridhaan, zana yuzani, ada interaksi antara dua belah pihak. Ini lebih besar keburukannya daripada seorang yang mungkin menzinahi istri tetangganya dengan paksa. Di dalam riwayat hadis, wa antuzani, engkau menzinahi istri tetangga, yang mana artinya di sini ada interaksi sama-sama suka. Dan termasuk dalam arti ini adalah seseorang yang merusak istri tetangga. Banyak terjadi di akhir zaman fitnah seperti itu, ketika hubungan antara tetangga tidak dijaga dengan baik. Aurat misalnya, auratnya tidak terjaga, aurat sesama antar lawan jenis tidak dijaga, maka banyak terjadi hal-hal yang buruk seperti itu. Sallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayat yang lain, wa aququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Sallallahu alaihi wasallam. Wa syahadatuz zur, kemudian bersaksi dengan sumpah palsu atau mengucapkan ucapan perkataan yang palsu, yang dusta, maka ini juga termasuk dalam golongan dosa-dosa besar. Di dalam riwayat yang berikutnya dijelaskan oleh Imam Muslim, wa qatlun nafs, membunuh tanpa hak. Maka haram darah seorang muslim ditumpahkan setetes saja, hartanya dirampas 1 sen pun haram, atau direndahkan kewibawaannya, kemuliaannya, maka tidak boleh. Kullul muslim ala muslim haram. Dalam riwayat Al-Arba'in An-Nawawi, setiap muslim haram darahnya, hartanya, kemuliaannya harus dijaga oleh saudaranya yang muslim yang lainnya. Bahkan ketika saudaranya melakukan maksiat, maka kewajiban kaum muslimin untuk menutupi aib tersebut, dan tidak boleh mencela seorang karena jatuh ke dalam dosa, sebagaimana kata Rasulullah, la yu'ayyiru al-'abdu akhahu bi dhanbin asabahu lam yamut hatta yusibah. Janganlah seorang muslim mencela saudaranya yang jatuh ke dalam sebuah maksiat, karena dia tidak akan diwafatkan
Kewajiban anak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, mendoakan kedua orang tuanya ketika telah meninggal, memintakan ampunan untuk kedua orang tuanya, bersedekah untuk kedua orang tuanya. Maka ini adalah di antara amal saleh yang dilakukan untuk kedua orang tuanya, menyambung hubungan kekerabatan orang tuanya, menyambung hubungan pertemanan orang tuanya. Ini semua adalah bagian dari berbakti kepada kedua orang tua, baik di dalam masa mereka masih hidup atau sudah meninggal. Bahkan kata seorang salaf, aku lebih menyukai makan malam dengan orang tuaku daripada aku melaksanakan umroh yang atau haji yang sunnah. Aku sudah melaksanakan haji, kemudian aku bisa melakukan haji lagi, tapi itu semua tidak aku anggap lebih besar daripada aku berbakti kepada kedua orang tua hanya dengan makan bersama kedua orang tua. Salah seorang salaf. Dilanjutkan di dalam riwayat yang berikutnya, istanibu as-sab'a al-mubiqat, jauhilah 7 dosa yang membinasakan, kata Rasulullah SAW di dalam riwayat Imam Muslim hadis yang ke-145. Istanibu, jauhilah 7 dosa yang membinasakan kalian, kata Rasulullah SAW. Yang pertama, asyirku billah, menyekutukan Allah. Maka dijelaskan oleh Imam Muslim di dalam Kitabul Iman ini pentingnya seseorang beriman bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasihhu, yang kedua adalah sihir. Dengan alasan apapun seseorang yang mempelajari sihir, mengajarkan sihir, maka ini semua adalah perbuatan kufur. Ini semua adalah perbuatan yang termasuk dalam dosa yang besar, sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, "Wa ma kafara Sulaiman walakinna asy-syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr." Namanya Sulaiman tidak kufur. Justru yang kufur adalah para syaitan yang mengajarkan sihir kepada manusia. Dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala karena sebagian manusia menganggap bahwasanya yang namanya sihir diajarkan oleh Nabi Allah Sulaiman alaihi salam kepada manusia. Tetapi dibantah oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah bahwasanya yang mengajarkan sihir itu justru adalah 2 orang syaitan, ya. Disebutkan di dalam ayat Al-Quran, malakain min Babil Harut wa Marut. Sebagaimana tafsirnya yang dikuatkan oleh banyak para ahli tafsir, yang maksud sini adalah jin, bukan 2 orang malaikat. Karena malaikat mustahil mengajarkan maksiat kepada manusia. Dan yang kufur kepada Allah adalah para syaitan yang mengajarkan sihir kepada manusia. Maka diancam, bahkan di dalam beberapa riwayat kata Rasulullah, haddus sahir darbatun bisayf, langsung dipenggal. Had pelaku sihir itu hukumannya adalah langsung diqisas, langsung dipenggal. Sebagaimana di dalam beberapa riwayat dari Rasulullah SAW, haddus sahir darbatun bisayf, kata Rasulullah, hukuman bagi pelaku sihir adalah dipenggal. Terlebih lagi seorang yang melakukan sihir ini membahayakan, memberikan mudarat untuk orang lain. Banyak kita dapati di negeri kita ini orang-orang yang mengamalkan hal-hal tersebut, ya, mengirimkan santet misalkan. Ini semua adalah perbuatan kufur. Karena mereka pasti harus melakukan sebuah perbuatan kufur sehingga mereka bisa mendapatkan kesaktian, keilmuan yang tinggi seperti itu. Sebagaimana yang banyak diriwayatkan, yang kami dengar dari banyak orang-orang yang pernah melakukan hal tersebut, mereka harus melakukan perbuatan-perbuatan kufur terlebih dahulu sehingga mereka bisa mendapatkan kekuatan dari bantuan syaitan, dari jin, seperti mereka menyobek-nyobek Al-Quran, kemudian diletakkan di sandal, dibawa ke toilet seperti itu, atau dicampur dengan darah haid. Mereka harus melakukan perbuatan-perbuatan kufur terlebih dahulu sehingga mereka bisa mendapatkan bantuan dari para jin. Maka perbuatan-perbuatan ini sudah jelas kufur, menghinakan Al-Quran Al-Karim. Maka
Benar kata Rasulullah SAW, pelaku sihir balasan bagi mereka adalah langsung dibunuh, tidak dimintakan taubat terlebih dahulu. Berbeda dengan kata Al-Imam An-Nawawi yang sudah dibahas, seorang yang tidak mau sholat karena malas, maka dia harus dimintakan taubat terlebih dahulu. Tidak boleh langsung dihukumi dia kafir. Kata Al-Imam An-Nawawi di pembahasan yang sebelumnya, bahwasanya orang yang malas untuk melaksanakan sholat lima waktu harus dimintakan taubat terlebih dahulu. Berbeda dengan pelaku sihir, langsung dieksekusi. Tetapi di dalam pembahasan ini adalah orang-orang yang memiliki wewenang, para penguasa. Bukan setiap individu yang melakukan eksekusi. Maka ini adalah sesuatu yang menyelisihi syariat agama Islam. Dan salah seorang teman bercerita kepada saya bahwasanya dahulu ada salah seorang dari jemaahnya, suami istri yang biasa datang ke dukun, biasa datang ke tukang-tukang sihir karena sudah lama tidak memiliki anak. Kemudian kata dukun ini, kata orang pintar ini, harus melakukan ritual. Di antaranya adalah mereka pergi ke tengah hutan di wilayah Banten sana, dan mereka harus berteriak di tengah malam untuk meminta anak. Dan setelah itu ada yang menjawab bahwasanya permintaan mereka dikabulkan, dan setelah itu tidak lama pasangan suami istri memiliki anak. Pasangan suami istri ini memiliki anak. Tapi karena bantuan dari jin, yang pasti orang pintar ini telah memiliki ritual yang khusus yang dilakukan sehingga bisa mendapatkan bantuan jin ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala uji dengan anaknya yang berat melaksanakan ibadah. Kata salah seorang teman yang bercerita kepada saya, sampai sekarang anaknya sulit untuk melaksanakan ibadah, terlebih lagi salat. Sallallahu alaihi wasallam. Wa qatlun nafsi allati harrama Allah illa bil haqq. Kemudian dosa yang berikutnya adalah membunuh tanpa hak. Maka wajib bagi seorang muslim untuk memuliakan saudaranya yang lain. Tidak boleh dihinakan, tidak boleh dirampas kehormatannya, hartanya atau nyawanya dengan alasan apapun. Wa akul mal yatim, dan memakan harta anak-anak yatim tanpa hak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat An-Nisa, "Wa man kana ghaniyan falyasta'fif, wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf." Orang-orang yang diberikan amanah harta anak-anak yatim, ketika mereka kaya maka hendaklah mereka menjaga wibawa mereka, kehormatan mereka, tidak memakan harta anak-anak yatim tersebut. Tetapi ketika mereka miskin, sibuk dengan mengurusi harta anak-anak yatim ini, habis waktunya untuk mengurusi anak-anak yatim ini, maka hendaklah dia memakan dari harta anak yatim sesuai dengan keperluannya, tidak berlebihan. Wa aklu riba, kemudian makan harta riba. Dan ini dikabarkan oleh Rasulullah SAW, di antara fitnah yang terjadi di akhir zaman adalah tersebarnya riba. Orang-orang yang memberikan pinjaman, dan disepakati di awal, seorang yang memberikan pinjaman kepada saudaranya 1 juta, disepakati oleh mereka nanti mengembalikan harus 2 juta. Nah, ini semua muncul di akhir zaman, bahkan melalui online ya. Banyak orang-orang yang memiliki hutang yang besar ratusan juta karena pinjaman online yang sekarang tersebar di banyak media sosial, dan ini semua dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Rasulullah, la'anallahu akilan riba wa mukilahu wa syahidaihi wa katibahu. Dilaknat semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang namanya riba memiliki unsur kezaliman pada orang-orang yang meminjam harta dari orang-orang yang memberikan pinjaman tersebut. Apapun alasannya tidak boleh. Kan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan beberapa orang yang bercerita kepada saya, seorang yang memulai usahanya dengan harta dari riba, maka dia hancur usahanya. Beberapa orang yang menceritakan hal tersebut kepada saya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut keberkahan dari harta tersebut, sebagaimana kata Allah dalam surah
Seseorang yang meminjam 2 juta maka tidak keluar 2 juta. Seseorang yang meminjam 1 juta hanya diberikan pinjaman, ternyata keluarnya hanya 800.000. Itu zalim. Sedangkan dia harus mengembalikan nanti 1.500.000. Bagaimana mungkin dia meminjam 1 juta hanya dikasih 800.000, nanti mengembalikannya harus 1.500.000. Kalau terlambat ada denda lagi. Keterlambatan ini namanya riba an-nasiyah. Kalau riba tambahan, riba al-fadl, sebagaimana yang banyak dilakukan oleh orang kafir Quraisy di zaman dahulu adalah riba al-fadl dan riba an-nasiyah. Seseorang memberikan pinjaman maka dia menambahkan dari pinjaman tersebut untuk dikembalikan kepada diri, maka ini namanya adalah riba al-fadl. Kemudian ketika saudaranya tidak bisa mengembalikan tepat pada waktunya, tambahkan lagi, maka ini adalah namanya riba an-nasiyah karena ada keterlambatan. Dan banyak kita dapati muamalah keuangan di zaman sekarang ini di atas dunia yang seperti itu. Maka wajib bagi kaum muslimin untuk meninggalkan hal-hal yang seperti ini. Berbeda dengan seseorang yang meminjam harta saudaranya, kemudian ketika dia telah memiliki harta, dia mengembalikan lebih, maka ini tidak mengapa, karena tidak disyaratkan di awal. Kata Rasulullah, ahsanukum aw khairukum qadaan. Sebaik-baik kalian adalah yang mengembalikan lebih, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan orang yang melakukan riba, di awal perjanjian mereka sudah sepakat. Nanti kamu mengembalikannya sekian lebih dari pinjamanmu. Nanti kalau terlambat kamu mengembalikannya ada dendanya lagi. Berbeda dengan seorang meminjam harta dari saudaranya 1 juta, kemudian ketika dia memiliki harta yang lebih untuk mengembalikan, dia kembalikan 1,5 juta. Maka ini tidak riba, karena ini tidak ada di dalam perjanjian ketika akad pinjam-pinjam tersebut. Wattawalli yaum az-zahf. Dan Rasulullah SAW mengabarkan ketika kaum muslimin sudah bermuamalah dengan muamalah riba, maka dijadikan musuh-musuh Allah menguasai kaum muslimin. Dilanjutkan dosa yang berikutnya, wattawalli yaum az-zahf. Seseorang yang lari dari medan perang, seseorang yang lari dari jihad. Ketika kaum muslimin diperintahkan oleh penguasanya untuk berjihad, maka wajib bagi kaum muslimin untuk menjawab panggilan jihad tersebut. Dan ketika dia lari dari medan jihad tersebut, maka termasuk ke dalam golongan dosa-dosa yang besar, sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang termasuk ke dalam 7 dosa besar tadi. Hadis itu. Kemudian dosa yang berikutnya adalah waqadhul muhsanatil ghafilatil mu'minat, menuduh wanita yang beriman, menjaga kehormatannya, dituduh oleh orang-orang berzina. Maka tidak boleh mengancam atau menuduh seseorang melakukan perbuatan zina meskipun secara nampak dia keluar dari kamar misalkan berdua. Tidak boleh langsung dituduh melakukan zina. Bahkan oleh para ahlul ilm, para al-fuqaha, diwajibkan bagi mereka oleh mereka semua 2 saksi ini melihat perbuatan zinanya tersebut. Laki-laki dan perempuan benar-benar melakukan perbuatan zina tersebut. Maka mana dia bisa di zaman sekarang yang sangat sulit. Dan sudah dibahas di dalam majelis yang sebelumnya bahwasanya orang-orang yang berzina ketika dia belum menikah dia dicambuk 100 kali, dan ketika sudah menikah, sudah muhsan, maka dia diajar sampai mati seluruhnya. Kemudian di antara dosa-dosa yang besar berikutnya di dalam riwayat yang berikut dibawakan oleh Imam Muslim, minal kabair syatmur rajul walidayhi. Di antara dosa besar seseorang yang mencela kedua orang tuanya. Maka para sahabat yang mendengar hadis ini mereka bingung. Ya Rasulullah, wa hal yashtumur rajul walidayhi? Apakah ada di antara seseorang yang mencela orang tuanya? Ini sudah dibahas oleh Imam Muslim di
saudaranya tersebut. Maka akhirnya orang ini tidak terima sehingga kembali mencela bapak orang yang mencela di awal tadi. Yasubbu abal rajul fa yasubbu abah. Seseorang mencela bapak orang lain sehingga anak dari orang lain ini tidak terima, sehingga dia kembali mencela bapak orang yang mencela tadi. Wa yasubbu ummah fa yasubbu ummah, atau mencela ibu. Maka ini adalah termasuk ke dalam dosa yang besar. Kemudian dilanjutkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala di dalam pembahasan Kitabul Iman, bab tahrimil kibr wa bayanihi, keharaman seseorang sombong, keharaman seseorang membanggakan dirinya di hadapan orang lain, keharaman seseorang menolak kebenaran atau merasa dirinya lebih baik daripada saudaranya yang lain. Maka ini termasuk ke dalam al-kibr dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana kata Rasulullah, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak masuk ke dalam surga orang yang di dalam hatinya masih ada kesombongan sebesar biji. Sedikit apapun kesombongan di dalam hati seseorang, maka menjadikan dirinya terancam tidak masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang namanya kesombongan hanyalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana kata Allah, walahul kibriya, hanya milik Allah lah yang namanya kesombongan itu. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang berhak untuk menyombongkan dirinya di hadapan para makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam riwayat yang sudah dibahas di dalam kitab At-Tauhid, kata Allah, Allah mengumpulkan seluruh makhluk di dalam genggaman tangan kanan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah membanggakan dirinya di hadapan semua makhluk Allah nanti pada hari kiamat. Mana yang dahulu menjadi raja, dulu yang ketiga di dunia, raja, penguasa ini dan itu, mana mereka semua? Akulah yang menjadi raja pada hari ini, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salah seorang sahabat bertanya, inna rajula yuhibbu an yakuna thawbahu hasanan wa na'luhu hasanan. Ya Rasulullah, setiap kita ingin bahwasanya memakai pakaian yang bagus, memakai sandal, memakai sepatu yang bagus, pakaian termasuk dalam kesombongan. Maka kata Rasulullah SAW, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki nama Al-Jamil, yang maha indah, yang maha baik. Ini salah satu nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala adalah nama Al-Jamil. Maka sangat disukai seorang memberikan nama pada anaknya, misalkan dengan menisbatkan seperti kepada nama Allah ini Abdul Jamil, karena ini adalah salah satu dari nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah menyukai keindahan. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sedangkan kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Dijelaskan di dalam hadis ini oleh Rasulullah SAW, innallaha jamil, Allah maha indah, maha baik, maha menyukai keindahan. Maka di dalam menetapkan nama-nama untuk Allah Subhanahu wa ta'ala juga harus dengan dalil. Tidak boleh kita sembarangan memberikan nama untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang pernah saya dapati, Allah Subhanahu wa ta'ala maha romantis, maka ini tidak pernah ada dalilnya. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki nama yang maha romantis. Maka seorang ini mengucapkan ucapan tersebut tanpa ada dalil. Segala sesuatu di dalam urusan tauhid, bahkan di dalam nama-nama